Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, baik, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketemu lagi nih dalam bidang studi sejarah peminatan di kelas 10. Pada video pembelajaran kali ini, tema kita masih sama dengan tema pada video pembelajaran sebelumnya di sejarah peminatan kelas 10 juga. Nah, masih tentang sumber-sumber sejarah. Nah, tetapi kalau di video pembelajaran sebelumnya ataupun di pekan sebelumnya itu kita membahas ada sumber sejarah berdasarkan bentuk ya. Itu ada lisan, kemudian tulisan, dan benda. Nah, kalau kali ini itu berbeda sumber sejarahnya. Nah, yang pertama kita akan membahas nanti sumber sejarah secara visual. Nah, kemudian audio visual, dan yang ketiga ada tradisi lisan. Nah, sama juga kalau di video pembelajaran sebelumnya juga 3. Ya kan, kita membahas 3 sumber sejarah. Nah, sekarang juga kita membahas 3 sumber sejarah. Oke. Baik, langsung saja nih kita bahas yang pertama, sumber sejarah visual. Oke, nah jadi sumber sejarah berbentuk visual secara umum adalah semua sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan. Ingat ya, kalau visual itu dia berhubungan dengan apa? Dengan penglihatan, ya kan? Visual. Nah, lebih spesifiknya, sumber sejarah secara visual itu bisa berupa foto, kemudian lukisan, pahatan, dan ukiran. Nah, itu adalah contoh daripada sumber sejarah secara visual yang dapat dilihat oleh penglihatan. Kan? Nah, contohnya nih, ada seperti lukisan di gua. Nah, lukisan di gua ini kan bentuknya bisa dilihat melalui penglihatan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Oke. Next. Nah, jadi, sumber visual atau gambar biasanya digunakan untuk mengabadikan sebuah kejadian agar tidak mudah dilupakan. Nah, bisa sebagai bukti ya kan? Nah, agar tidak terlupakan juga, jadi dianya ini fungsi daripada sumber visual itu. Nah, kemudian sumber visual yang paling tua adalah gambaran-gambaran yang ditemukan di dalam gua. Nah, itu yang paling tua, kan? Karena biasanya gambaran-gambaran ataupun jejak-jejak yang ada di gua itu biasanya peninggalan dari manusia praaksara. Nah, itu jadi yang paling tua gitu. Tetapi bukan berarti kehidupan setelah praaksara itu tidak ada gambaran-gambaran di gua, ada. Tetapi yang paling tuanya itu memang ya di gua ini tadi. Sedangkan foto, kemudian ukiran, pahatan, atau lukisan itu adalah bentuk-bentuk visual yang muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknik manusia dalam menggunakan alat serta pengetahuan yang dimiliki. Nah, jadi kalau sumber-sumber yang ataupun gambaran-gambaran di gua tadi, itu dia masih secara alamiah, dibentuk sendiri, diukir sendiri gitu ya kan. Sedangkan foto, kemudian ukiran, pahatan, atau lukisan itu sudah lebih kepada kekinian. Nah, apalagi foto gitu ya kan. Kalau kita mau foto harus ada alatnya gitu. Nah, alat ini kan salah satu benda elektronik. Nah, itu ditemukannya ya setelah adanya ataupun setelah terjadinya revolusi industri. Ya kan, ditemukannya mesin, kemudian menjadi revolusi teknologi. Nah, itu baru baru ditemukan ataupun baru berhasil dibuat handphone atau alat pemoto gitu ya kan. Nah, itu dia. Nah, kemudian melalui teknik-tekniknya, manusia kemudian mendeskripsikan cerita sejarah ke dalam bentuk foto, ukiran gitu, pahatan, dan juga lukisan. Nah, contohnya saja ini, bisa dilihat lukisan keadaan pos surat di Jawa, karya Raden Saleh. Nah, kalau lukisan itu biasanya ada yang dia memang sesuai dengan aslinya, ada juga yang hanya sebatas imajinatif, artinya tidak ada di dalam dunia nyata gitu, hanya ada di dalam dunia imajinasi si
pelukis itu saja gitu. Tapi tetap lukisan bisa dijadikan sebagai sumber sejarah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya, karena tidak semua lukisan dapat dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu audiovisual. Nah, jadi audiovisual adalah gambar dan suara yang direkam kemudian diolah untuk diputar kembali dan dilihat. Nah, ingat ya, audio visual. Audio itu pendengaran, kemudian visual tadi apa? Penglihatan. Jadi keduanya di mix nih, digabungin. Gambar dan suara yang direkam kemudian diolah untuk diputar kembali dan dilihat. Audio visual dikenal juga dengan sebutan film atau rekaman. Nah, sumber sejarah berbentuk audiovisual menjadi marak pada saat Perang Dunia Kedua meletus. Hal ini terjadi karena teknologi sudah memungkinkan untuk menghasilkan kamera yang dapat dibawa, tentunya dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Nah, jadi baru populernya itu ataupun baru marak-maraknya gitu ya kan, itu pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, karena memang baru di situ ditemukan ataupun diciptakan alat perekam. Nah, kita lanjut. Pada awal kemunculannya, rekaman peristiwa bersejarah digunakan untuk propaganda perang. Akan tetapi, pada saat itu rekamannya masih berwarna hitam putih. Propaganda yang dilakukan menggunakan rekaman bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mendaftar ke institusi militer dan berperang untuk negara. Nah, jadi pada masa itu untuk alat propaganda ya gitu ya kan. Nah, selain itu ada juga rekaman yang menunjukkan saat operasi militer dijalankan. Rekaman saat operasi militer biasanya digunakan untuk mengukur kesuksesan operasi tersebut, untuk menjadi bukti ke masyarakat jika operasi tersebut berhasil. Nah, sebagai alat bukti, gitu ya kan? Nah, contohnya saja ini. Bisa dilihat, ini nggak jalan ternyata ya. Nah, seharusnya ini dia bisa bergerak. Ini adalah cuplikan video sejarah Nazi. Ternyata nggak gerak. Jadi sebenarnya ini dia video gitu ya kan. Ada gerak ya video gitu kan. Ada, kalau di sini jadi kayak foto aja karena dia nggak bisa berjalan videonya. Nah, anggap saja ini video gitu ya kan. Ini adalah cuplikan video sejarah Nazi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, jadi, cuplikan-cuplikan video itu kemudian disatukan hingga jadi sebuah video dokumenter. Video-video dokumenter itulah yang menjadi sarana belajar kita. Video dokumenter sejarah juga termasuk ke dalam sumber sejarah audiovisual ya. Nah, karena memang kan dianya audiovisual nih. Ada penglihatan dan juga menghasilkan suara. Nah, maka disebut dia sebagai sumber sejarah audiovisual. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu tradisi lisan. Nah, jadi tradisi lisan ini sebenarnya masih sama dengan pembahasan kita pada video pembelajaran sebelumnya ya, ataupun pada pekan sebelumnya, sumber sejarah lisan, dalam bentuk lisan, gitu ya kan? Tapi nggak apa-apa, di sini kita ulang kembali. Nah, jadi tradisi lisan biasanya digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang tidak ada dokumentasinya. Ingat, digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang tidak ada dokumentasinya dengan cara mewawancarai orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi, tidak semua sumber sejarah ataupun peristiwa sejarah, kejadian sejarah itu yang dianya tersimpan ke dalam sumber sejarah audio ataupun audio visual ataupun secara visual tadi. Ada banyak peristiwa sejarah itu yang tidak terekam dalam visual dan audio visual itu, gitu. Karena mungkin yang pertama kondisi, gitu ya kan. Pada saat itu belum ditemukannya ataupun belum ada alat perekam, misal. Pasti audio visual tidak ada ya kan. Ataupun seperti visual tadi dalam bentuk foto atau lukisan atau pahatan gitu. Nah, jadi itu belum ada. Nah, maka digunakanlah tradisi lisan ini. Di mana tradisi lisan ini bisa dilakukan dengan cara mewawancarai orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Nah,
Hal ini biasa dilakukan untuk mengidentifikasi dan melestarikan cerita-cerita leluhur, tahayul, dongeng, atau peristiwa yang tidak sempat didokumentasikan karena ketidakmampuan masyarakat itu. Nah, ini contohnya. Kegiatan mewawancarai tokoh yang pernah menjadi saksi perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi kalau kita bandingkan antara sumber visual, audiovisual, dan juga sumber lisan ini, itu ya kan, atau tradisi lisan, itu memang yang paling lemah itu tradisi lisan. Karena ada beberapa faktor yang kemudian bisa membuat cerita dari lisan itu tadi ataupun pemaparan dari orang yang kita wawancara itu bisa berlebih ataupun berkurang. Nah, kalau misalkan visual tadi kemudian audiovisual, dia kan langsung jelas, ya kan, langsung bukti nyatanya itu konkret gitu. Nah, tapi bukan berarti tradisi lisan tidak bisa dijadikan sumber lisan, bisa, tetap bisa gitu. Nah, bukti sejarah berupa lisan yang diceritakan adalah bukti sejarah yang paling sulit untuk dikonfirmasi kebenarannya. Nah, ini dia. Hal ini berkaitan dengan ingatan pencerita akan kejadian tersebut atau cerita sebelumnya yang diturunkan kepadanya. Maka dari itu biasanya sumber lisan ini harus mendapatkan narasumber yang benar-benar terlibat dan dapat dipercaya. Jadi nggak sembarangan untuk menjadikan seseorang itu sebagai narasumber daripada hal yang ingin kita kuak gitu, hal yang ingin kita explore, itu ya kan, tentang cerita sejarah. Nggak bisa sembarangan yang ngaku-ngaku, oh saya pernah terlibat dalam peristiwa ini. Nggak, harus ada yang namanya keterlibatan orang itu dalam peristiwa sejarah itu, gitu. Ataupun orang itu memang benar-benar dapat dipercaya. Nah, karena bisa saja ya kan cerita yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, maka dari sini perlu kejelian dan ketelitian pastinya. Nah, itulah ketiga sumber sejarah yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, ada tadi sumber visual, kemudian sumber audiovisual, dan juga tradisi lisan. Nah, kalau visual yang berkaitan dengan penglihatan, misalnya seperti lukisan di gua, kemudian pahatan, kemudian apalagi foto gitu ya kan, yang bisa memang dilihat. Kemudian audiovisual yang ada suaranya, kemudian bisa dilihat juga. Contohnya saja seperti video dokumenter. Lalu yang ketiga itu tradisi lisan. Nah, itu dengan mewawancarai orang yang pernah terlibat ataupun yang memang benar-benar tahu tentang cerita sejarah tersebut. Nah, itu kesimpulan sedikit daripada materi kita pada hari ini. Baik, semoga bermanfaat dan semoga pemaparan yang singkat ini bisa dipahami dengan baik. Ya kan? Baik, sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.